Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Bersama-sama kita mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami beri syukur, kami beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari biar jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu untuk semua yang Tuhan telah beri. Terima kasih. Katakan terima kasih. Kami bisa kembali beribadah di rumah Tuhan. Kami dipelihara oleh Tuhan melewati pandemi ini. Ada begitu banyak ucapan syukur yang kami naikkan. Dari hatimu yang paling dalam katakan, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bersama-sama kita kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan selama-lamanya setia. Perbuatan tangan-Mu Tuhan begitu ajaib dan luar biasa. Tidak pernah Kau tinggalkan setiap kami, tidak pernah Engkau membiarkan kami sendirian. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Bahkan pada Rabu ini kami berterima kasih kami boleh kembali beribadah di rumah Tuhan. Ada begitu banyak jemaat Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan selama 3-4 bulan kami boleh berkumpul melewati pandemi. Kami berterima kasih. Betul tantangan masih ada, rintangan tetap ada. Tapi ini yang kamu pegang, ini yang kami percaya. Selama kami mengandalkan Tuhan Yesus, kami percaya kami tetap naik bukan turun. Kami tetap jadi kepala dan bukan ekor. Kami percaya kami akan melihat tangan Tuhan yang kuat, membela, memelihara, menolong setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam diberkati firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah Kau tibakan di tengah-tengah umat-Mu. Urapi dia. Setiap kata kalimat berasal dari Tuhan. Taruh perkataan-Mu dalam perkataanku. Taruh isi hati-Mu dalam hatiku. Agar siapapun mereka yang hadir pada malam hari ini, tanpa terkecuali mereka yang menonton dimanapun berada, selesai dari acara ini, pulang dari tempat ini, setiap mereka pasti diberkati Tuhan. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, berikan jalan keluar bagi mereka yang menghadapi jalan buntu dalam kehidupan mereka. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicara atas setiap kami. Roh Kudus, sederhanakan firman-Mu, buat umat-Mu mengerti. Kami mematahkan, menghancurkan setiap kuasa kegelapan, setiap roh yang tidak memuliakan nama Yesus, kami patahkan kuasanya. Setiap kubu pertahanan yang dibangun untuk menentang pengenalan akan nama Tuhan, kami rubuhkan
Tuhan, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib kemuliaan-Mu. Hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan. Di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa menyambut setiap sidang jemaat Allah yang hadir. Senang sekali bisa kembali beribadah bersama dengan saudara. Terimalah salam bagi jemaat Tuhan yang ada di Tiberias Gading Nias, yang ada di rumah di mana saudara berada. Shalom Tiberias. Masih lebih besar suara saya. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya, kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita saudara. Puji Tuhan bagi saudara yang ada di rumah. Kabar baiknya mulai 5 Juli kemarin saudara, ibadah telah boleh tatap muka atau ibadah offline. Saudara bisa kembali datang ke rumah Tuhan di Tiberias Gading Nias. Sudah cukup banyak yang hadir, kurang lebih ada 5 juta orang. Amin saudara. Coba 5 juta orang, mana suaranya, tepuk tangannya, mana dulu 5 juta orang. Wah dahsyat saudara ya. Bapak Pendeta 5 juta dengan jemaat, dengan Roh Kudus saudara ya. Dengan malaikat. Haleluya, saudara siap diberkati? Saya belum melihat tangan-tangan yang siap diberkati Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Saudara bisa ambil pulpen saudara, bisa ambil catatan saudara. Saudara yang ingin rekam silakan rekam. Tema khotbah saya adalah, bisa tolong ditampilkan, mengapa Abraham berkenan kepada Allah. Kita buka firman Tuhan ya, mengapa Abraham berkenan kepada Allah. Alkitab mencatat ada begitu banyak hal-hal menarik yang dapat kita pelajari dari Bapa orang beriman atau sahabat Allah. Ada banyak kisah-kisah yang menarik dan hari ini saya tertarik untuk kembali mengajar saudara Yakobus 2 ayatnya yang ke-23. Kitab Yakobus 2 ayatnya yang ke-23. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Haleluya. Yakobus 2 ayatnya yang ke-23. 3, 2, 1 ya. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada siapa? Kepada Allah, maka apa saudara? Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut siapa saudara? Sahabat Allah. Alkitab katakan, lalu dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, Allah memperhitungkan. Kabar baiknya malam hari ini, apapun keadaan saudara, tapi selama saudara mau setia kepada Tuhan, Allah memperhitungkan. Kabar baiknya selama saudara tetap mau mengikuti jalan Tuhan, walaupun orang gak lihat, orang gak rasa, orang gak tahu, kabar baiknya Allah memperhitungkan. Semakin lama saudara menanti mukjizat, semakin besar mukjizat yang Tuhan siapkan. Katakan amin. Mungkin saudara hari ini menanti rumah pribadi dan saudara terus berdoa. Sampai orang bilang, berapa lama lagi berdoa? Kamu masih terus ngontak. Kabar baiknya Allah memperhitungkan. Sekalipun mungkin secara ekonomi makin menurun, tetaplah berdoa. Sampai saudara menerima apa yang saudara imankan. Mungkin saudara berdoa karena keadaanmu menghadapi keadaan yang buruk. Tapi engkau pegang janji firman Tuhan, engkau tidak akan pernah meminta-minta. Walaupun keadaannya mengharuskan saudara meminta-minta. Selama saudara tetap mempercayai, Alkitab katakan Allah memperhitungkan. Mungkin saudara rajin ke gereja, rajin melayani, tapi kehidupanmu belum ada perubahan. Dan mungkin kau mulai bertanya-tanya, berapa lama lagi Tuhan? Atau bahkan mungkin saudara sebagai seorang anak muda, engkau menjaga kesucianmu, engkau menjaga standarmu, engkau tidak memberikan hatimu kepada orang di luar orang percaya. Atau bahkan mungkin kau seorang pengusaha, engkau berusaha hidup jujur di saat orang lain gak jujur. Dan mungkin karena kejujuranmu, ekonomimu turun ke bawah. Kabar baiknya, dengar baik, Allah memperhitungkan.
Bukan saja Allah memperhitungkan, Allah tidak pernah lupa ketika saudara memutuskan taat, percaya, setia kepada Dia. Allah tidak pernah lupa, Pak. Allah tidak pernah lupa, Bu. Manusia rajanya lupa. Kita baik sama dia, dia pura-pura lupa. Kita tolong dia, dia pura-pura lupa. Tapi Allah tidak pernah lupa apa yang kita lakukan untuk kerajaannya. Allah tidak pernah lupa. Setiap malam engkau berlutut menangis dengan air mata. Engkau pegang kandungan dan berkata, Tuhan, berikan aku keturunan. Allah tidak pernah lupa ketika engkau naik angkut, engkau lihat orang naik mobil pribadi, engkau berkata, Tuhan, aku pengen punya mobil pribadi. Tuhan gak pernah lupa ketika engkau datang pergi ke pernikahan temanmu jauh lebih muda dari engkau, tapi sudah menikah, engkau sudah cukup usia, bukan lampu merah lagi. Sudah lampu merah, mati semua lampunya. Yang ketawa-ketawa engkau sedang menghadapi itu mungkin. Tapi engkau tetap bilang, aku percaya. Sampai malaikat bilang, gua aja gak percaya, dia percaya. Kabar baiknya Allah memperhitungkan. Pada masa itu Abraham tidak ada Alkitab. Pada masa itu Abraham tidak ada pendeta-pendeta seperti gembala sidang, seperti boyband Korea Utara, Kim Jong-un. Saya senang menyambut saudara ke rumah Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Terima kasih telah percaya kepada gereja. Terima kasih telah hadir di rumah Tuhan. Kita doa agar pandemi ini bukan menghancurkan gereja, tapi pandemi ini makin membuat gereja luar biasa. Sedikit tepuk tangan bisa lebih dahsyat, saudara. Amin, saudara. Kasih tahu teman-teman saudara, kasih tahu tukang sayur, burung gagak yang lewat, burung merpati yang lewat, bilang, hei gereja udah buka. Saya selalu bilang kalau orang pergi, berani pergi ke mall, orang pergi, berani pergi makan, orang pergi, berani nongkrong di kafe, orang pergi, berani nongkrong yang namanya ke kantor, pergi, berani pergi, kok pergi berani? Berani pergi naik busway, bahkan berani pergi naik sepeda Brompton, naik sepeda dan sebagainya. Masa ke gereja nggak berani? Kalau berani cari uang, harusnya lebih berani lagi cari Tuhan. Kita bukan gereja yang cuma pakai iman. Kita melakukan apa yang menjadi SOP gereja. Makanya saya mau bilang, jangan takut, ini rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan. Kalau engkau datang ke rumah Tuhan, selama engkau melakukan prosedur, selama engkau mengikuti tata cara, selama engkau pakai masker, selama engkau melakukan mengikuti tata cara, saya percaya kok. Bahkan mohon maaf, saudara pergi ke rumah bukan rumah Tuhan aja Tuhan pelihara. Masa ke rumah Tuhan Tuhan gak pelihara? Amin, amin. Yang di sini, yang di rumah mungkin gak amin. Ini di rumah, masih takut nih, COVID nih. Saya selalu bilang sama saudara, harusnya anak-anak Tuhan, kan bangku udah dijarak nih. Jaraknya bukan 1 meter lagi, 1 kilometer ini, saudara. Kita akan belajar mengapa Abraham berkenan di hadapan Allah. Saudara siap diberkati? Kasih tepuk tangan dulu dong yang luar biasa. Saya mau setiap saudara tepuk tangan lebih kencang lagi biar yang ada di rumah belum. Biar ada yang di rumah mereka bilang, Kelapa Gading Nias, gue berangkat sekarang. Ya kan, rumahnya Bekasi sampai besok pagi. Oke, yang siap diberkati tepuk tangan yang dahsyat dulu dong. Lebih dahsyat lagi bisa. Dahsyat, puji Tuhan. Mengapa Abraham berkenan kepada Allah? Kejadian 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita akan sama-sama belajar lebih dalam. Kejadian pertama ayat yang ke-1 sampai dengan ke-4. Saya baca ayatnya yang pertama, saudara baca ayatnya yang kedua. Senang sekali saya bisa ngomong itu, saudara. Biasanya saya baca ayat pertama, 2 juga saya, 3 juga saya, 4 juga saya. Saudara baca apa? Baca sendiri aja gitu, saudara ya. Saya ayat pertama, saudara, ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, namanya masih Abram, saudara, belum tambahan Ham. Saudara, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua, saudara. Sama-sama bilang sama saya, aku akan menjadi berkat. Sama-sama bilang sama saya, aku akan menjadi besar. Amin, saudara. Lihat kiri kanan saudara, gak usah colek karena social distancing. Lihat kiri kanan saudara, bilang, kamu akan menjadi berkat. Bilang saudara. Kalau saudara single, dia single, bilang, kamu ditujukan untuk memberkati aku. Hashtag baper.
Ayatnya yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayatnya yang keempat, sama-sama kita baca tiga, ya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berapa saudara? Berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Mengapa Abraham berkenan kepada Allah? Kita mengatakan yang pertama, karena Abraham penuh kepercayaan kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus percaya sama Tuhan. Pegang tangan kanan saudara, taruh di dada, bilang saya percaya sama Tuhan. Walaupun hari ini keadaan hari-hari ini kelihatannya ekonomimu down. Walaupun hari ini kelihatannya keadaan makin menurun. Walaupun mungkin kelihatannya keadaan bukan hanya orang dunia yang dihajar kok. Bukan hanya orang dunia mengalami dampak kok. Gereja juga mengalami dampak kok. Bukan hanya orang-orang di luar sana, para pendeta juga mengalami dampak kok. Bukan hanya saudara yang diuji, kita juga pendeta diuji. Pandemi ini menguji semua orang. Pandemi ini bukan untuk satu golongan, tapi untuk seluruh orang yang masih bernapas, semua diuji. Betul apa betul? Semua mengalami masa sukar. Jangan saudara jangan pernah berpikir cuma saudara yang melewati masa sukar. Kami pun para pendeta diuji. Ayat yang kami baca, ayat yang kami pelajari, ayat yang kita pegang, hari-hari ini diuji. Firman yang saudara dengar tiap minggu di gereja, perenungan yang saudara baca, doa yang saudara naikkan, hari-hari ini diuji. Adakah saudara lebih percaya kepada kata koran daripada kata firman? Adakah saudara lebih percaya dari kata dokter daripada kata firman? Adakah saudara lebih percaya dari kata buku tabunganmu yang endingnya menyedihkan itu daripada firman Tuhan? Hari-hari ini semua orang sedang melewati ujian nasional, ujian internasional. Anak Tuhan diuji, anak dunia diuji, apalagi anak setan. Semua bilang kiri kanan saudara, kamu jangan lebay, gue juga diuji kok bilang. Semua mengalami apa? Ujian semua. Kita pun juga pendeta. Kelihatan mana pendeta ngandelin Tuhan, mana pendeta ngandelin siapa. Kelihatan gereja yang ngandelin Tuhan sama yang gak ngandelin Tuhan. Maaf ya, jangan tersinggung. Jangan pulang, udah dikit pulang tambah dikit. Udah social distancing, pulang lagi. Penuh kepercayaan. Saya suka sama Abraham. Umur 75 tahun. Jangan 75 tahun, 50 tahun orang juga udah gak mau coba yang baru. 75 tahun suruh keluar. Tapi Abraham gak banyak omong tuh. Abraham percaya. Hari-hari ini basic sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan ya percaya. Saya suka main lempar-lemparan sama anak saya. Genesaret, Benjamin, Simanjuntak. Suka main lempar-lemparan. Saya suka dari ujung tempat tidur ke ujung yang lain, saya suka taruh dia di bawah. Jadi ini tempat tidur saya kebetulan dari emas. Orang kaya. Jadi tempat tidur saya lumayan lah, 1 meter apa 2 meter saya nggak tahu. Saya nggak pernah ngitung, ngapain juga dihitungin. Ya kan jadi suka begini nih, suka gini. Saya suka gitu, sampai di ujung gitu. Dia nggak pernah ketakutan. Dia suka ketawa, wah, kalau saya lempar, wah. Bahkan pernah di tempat tidur, saudara saya matiin lampu semua, dia diem aja. Karena kenapa? Dia pegang tangan saya. Dia diem aja. Tapi ketika saya lepas tangan saya, dia baru Papa. Percayalah kalau anak saya melakukan lebih lucu daripada saya yang melakukan. Kalau saya mungkin menajiskan. Anak saya percaya. Saya kasih apa aja nih? Saya pernah iseng-iseng ambil bukan makanan. Dia jangan bukan. Dia percaya. Dia percaya full sama saya. Percaya full. Kalau saya ajak dia kemana, dia gak pernah nanya. Karena dia tahu bapaknya pasti tanggung jawab sama dia. Amin. Karena dia tahu saya tidak pernah menginginkan hal yang buruk sama dia. Semata-mata yang saya lakukan untuk kebaikan dia. Gak pernah. Dia tidak pernah gak percaya sama saya.
Ketika sedang menyiapkan khotbah ini, Tuhan bawa saya dalam pemahaman ini. Kalau anakmu saja bisa percaya, makanya kadang-kadang kita bilang untuk bisa masuk pintu surga harus seperti anak kecil. Karena kenapa? Anak kecil itu percaya apa aja. Kita bilang gigi copot, taruh di bawah bantal, besok akan ada peri gigi, dia percaya. Kita bilang malam 25 ada Santa Claus, dia baik-baik, ada Santa Claus. Kalau yang nakal ada apa? Pit hitam, dia percaya. Kita bilang kalau nanti nakal digigit sama segala macam, dia percaya. Anak kecil percaya apa aja. Makanya kita bilang untuk bisa masuk surga seperti anak kecil. Makanya kita bilang apa? Ketika anak kecil, mereka disuruh ngomong apa aja, dia percaya. Percaya. Makanya Tuhan bilang kita harus seperti kayak anak kecil. Artinya apa Pak Pendeta? Ya percaya. Gak pernah banyak, ya gak usah pusing lah. Pak Pendeta besok mau bayar rumah. Buka dompet, yang ada foto istri. Kalau foto istri bisa bayar, saya kasih Pak Pendeta. Tapi gak bisa bayar. Terus harus gimana? Ya percaya. Gimana Pak Pendeta? Saya juga gak tahu gimana. Istri dulu bukan istri gua. Ya percaya. Amin. Kita katakan demikian. Kita buka lagi ayat firman Tuhan. Sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita lihat dalam Kejadian 13. Ayatnya yang ke-8. Kejadian 13, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku, para gembalamu, sebab kita ini kerabat 9 saudara. Ayat yang ke-10, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, seperti ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. 11 sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Lot memilih baginya apa saudara? Seluruh lembah Yordan itu. Lalu apa? Ia berangkat ke sebelah timur dan mereka apa saudara? Berpisah. Saudara pasti semua udah tahu kisah mengenai Lot dan Abraham. Lot dan Abraham. Alkitab katakan Lot adalah keponakannya, Abraham adalah pamannya. Alkitab katakan mereka bertengkar karena mereka apa? Sama-sama diberkati. Karena kenapa diberkati? Bukan Lot yang membuat Abraham diberkati, tapi Abraham yang membuat Lot diberkati. Makanya penting ikut sama orang benar. Katakan amin. Karena kalau saudara ikut sama orang benar, saudara pasti kecipratan kebenarannya. Makanya penting ikut sama gereja benar, katakan amin. Karena kalau gembalanya benar, gembalanya martir, gembalanya nggak minta-minta, gembalanya tidak duniawi, mengajar kebenaran, maka jemaatnya pasti diberkati. Amin. Berapa banyak tempat ini yang percaya saudara saya ada di gereja yang benar, Tiberias. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Ini hal sederhana. Saudara ikut bos, pengen cari bos yang benar apa yang nggak benar? Benar. Saudara cari restoran, pengen cari restoran yang benar apa yang nggak benar? Yang benar, saudara cari pasangan, pengen cari yang benar apa nggak benar? Yang benar, semua pengen yang benar. Alkitab katakan ketika Lot ikut Abraham diberkati. Ketika saudara dan saya ikut orang benar, dipimpin oleh gembala yang benar, saudara pasti diberkati. Amin, karena berkat turun dari mimbar. Amin saudara. Nah Alkitab katakan mereka berantem. Ini Lot kurang tahu diri. Saya selalu bilang kalau saudara diberkati sama orang lain, dan orang itu punya jasa sama saudara, kalau nggak bisa balas minimal jangan celakain dia. Kalau saudara ikut orang dan orang itu berjasa sama saudara, kalau saudara nggak bisa balas kebaikannya minimal jangan jahat sama dia. Ini etika dalam hidup. Orang dunia aja tahu kok peraturan, mas anak Tuhan nggak tahu peraturan ini. Kalau saudara ikut orang itu baik sama saudara, orang itu benar, nggak peduli orang ngomong apa, orang itu baik benar. Tidak berlaku curang sama saudara, jangan berlaku curang sama orang itu. Karena Allah melihat, Allah paling suka sama orang yang punya hati taat. Allah paling suka sama orang yang punya hati tunduk sama otoritas. Itu sikap orang percaya. Sedikit kata amin membantu khotbah saya. Ada nggak ada jemaat nggak ngaruh kayaknya. Kita katakan Abraham dan Lot berantem. Tapi yang saya suka dari Abraham, saya ingin merefresh saudara. Abraham mengizinkan Lot pilih pertama kali. Kalau kita kan selalu pengen pilih duluan, karena pilih duluan menentukan tempat terbaik. Tapi Abraham mengizinkan. Saya selalu bilang sikap mengalah itu adalah sikap yang percaya gitu.
Kalau memang berkat saudara, mau orang berusaha ambil juga, kalau punya saudara, pasti jatuh ke saudara. Tapi kalau bukan punya saudara, saudara melakukan segala cara, pasti ujung-ujungnya lepas dari tangan saudara. Makanya penting dalam hidup ini bekerja keras boleh, tapi punya hati yang legowo gitu. Amin saudara. Saya percaya nggak suatu pun terjadi di muka bumi tanpa seizin Tuhan. Katakan amin. Saya percaya semua yang terjadi atas orang benar Tuhan tahu dan Tuhan telah menyetujui. Katakan amin. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi sama saudara dan tidak sesuai dengan kemauan saudara, miliki iman, Tuhan tahu, dan kalau Tuhan tahu, pasti yang lebih baik Tuhan siapkan. Amin saudara. Tuhan tahu dan pasti yang lebih baik Tuhan apa? Tuhan sediakan. Saya suka satu kutipan, dikatakan ada saat-saat tertentu di mana Tuhan menuntut kita untuk mengalah dan menyerahkan segalanya kepada Dia. Ada saat-saat tertentu di dalam hidup kita, Tuhan akan membawa kita untuk mengalah. Tuhan minta kita untuk mengalah. Tuhan minta kita untuk menyerahkan segalanya kepada Dia. Saya percaya ini levelan tingkat iman tertinggi ketika kita udah jadilah kehendak-Mu bukan kehendak-Ku. Jadilah apa yang Tuhan mau bukan apa yang aku mau. Jadilah apa yang Tuhan inginkan bukan apa yang aku inginkan. Katakan amin. Saya justru percaya ketika itu terjadi ketika kita beriman seperti itu. Sekalipun keadaan mungkin gak menarik buat saudara, tapi percayalah hal yang terbaik Tuhan akan sediakan buat saudara. Amin saudara. Kembali kepada cerita anak saya Genesaret. Percaya 100% sama saya. Percaya, gak pernah gak percaya. Saya mau lempar-lempar dari lantai 5. Rumah saya 20 lantai. Orang kaya. Enggak. Saya mau lempar dia mau apa. Mau buat apa sama dia. Dia percaya. Dia percaya. Dia 100% percaya sama papanya. Saya bawa ke mobil gak pernah nangis ikut. Kadang-kadang Tuhan baru bawa kita sedikit ke padang gurun aja. Bibir kita udah moncong 5 cm. Kadang-kadang keadaan gak nyaman dikit aja. Kita udah mulai marah-marah sama Tuhan. Hari ini jadilah umat yang sekalipun kita belum ngerti, kita mau percaya. Sekalipun kita belum memahami, kita mau percaya. Sekalipun itu menyakitkan buat kita, kita mau percaya. Sekalipun keadaan cenderung ke arah yang buruk, kita mau percaya. Kan ada lagunya kan? Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap pengharapanku. Yang di rumah, yang di niat sambil angkat tanganmu, katakan hatiku. Hatiku Hatiku percaya. Taruh tangan kirimu di dada, sama-sama bilang sama saya, ajar saya untuk percaya Tuhan. Yang pertama, yang kedua, kita sama-sama belajar. Kita lihat Kejadian 21 ayat yang ketiga. Kejadian 21 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. 1, 2, dan 3. 3, 2 ayat yang pertama saya baca. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Yang kedua saudara, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ketiga, sama-sama kita baca, keesokan ia membelah juga kayu untuk apa? Korban bakaran. Lalu ia apa? Berangkatlah ia pergi ke tempat yang apa saudara?
Saya berusaha men-enlightening satu ayat, dikatakan demikian, yang penting betapa Abraham memiliki ketaatan. Dikatakan ayatnya yang ketiga, keesokan harinya, pagi-pagi berikutnya kita katakan ia memasang pelana keledainya. Kita juga katakan ia membelah juga kayu. Untuk apa saudara? Korban bakaran. Korban bakaran kita semua tahu bahwa korban bakaran adalah siapa? Anaknya Ishak. Saya hari ini sedang mengajar practical teaching sama saudara. Dasar-dasar Kristen. Yang pertama adalah percaya penuh. Yang dua adalah ketaatan penuh. Saya mau bilang sama saudara, hari-hari ini kekristenan tanpa ketaatan akan menghasilkan kuasa yang gak luar biasa. Tapi kekristenan dalam ketaatan akan menghasilkan mukjizat demi mukjizat. Katakan amin. Hari-hari ini saya mau bilang sama saudara, Tuhan lebih mencari orang yang mau taat daripada orang yang cuma mau ngomong doang. Tuhan lebih tertarik sama ketaatanmu daripada pelayananmu. Katakan amin. Tuhan lebih menyukai ketaatanmu daripada persembahanmu. Bahkan Tuhan lebih menyukai ketaatanmu daripada sekedar puasamu. Karena bagi Tuhan kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi dia, maka firman-Nya akan menjadi kesukaan bagi hidup saudara. Karena bagi sudut pandang kerajaan surga, kalau saudara sungguh-sungguh mencintai dia, maka melakukan kehendaknya akan menjadi suatu hal yang tidak berat dan sulit bagi kita orang percaya. Amin saudara. Hari-hari ada banyak orang kehilangan imannya. Hari-hari ada banyak orang kehilangan kemampuan untuk taat dengan dalih apa? Ekonomi lagi sulit. Hari-hari ada banyak orang kehilangan kemampuan untuk ikut kepada rencana Tuhan dengan dalih apa? Usia udah mentok, Pak Pendeta. Hari-hari ada banyak orang kehilangan kemampuan untuk taat sama firman Tuhan dengan dalih apa? Kepepet. Bukan lagi kepepet, kepepet. Ini kepepet, ini kepepet. Ada banyak orang hari ini mencari alasan untuk membenarkan perbuatannya. Saya kemarin telepon ada salah satu pengerja namanya Pak Nathan. Pengusaha yang diberkati. Saya doa, dia bersaksi di tengah pandemi ini bukannya tambah turun ekonominya, tapi malah tambah diberkati. Saya doa karena dia punya iman. Dia bilang, Pak saya percaya, saya generasi minyak anggur. Pak saya percaya, oil and wine cannot be broken. Pak saya percaya yang ada minyak, yang ada anggur tidak akan dirusakkan. Dia seorang pengusaha pertambangan, ketika pandemi ini drop, pegawai digaji drop. Tapi Tuhan buka jalan yang lain. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan buka jalan yang lain. Tiba-tiba ada bisnis sarang walet. Sarang waletnya drop, dia percaya lagi. Kadang-kadang gini loh, Tuhan cuma mau lihat saudara, ketika keadaan sulit Tuhan cuma mau lihat sampai di mana level percayamu sama dia. Singkat cerita, dia percaya lagi dan sekarang dia diberkati Tuhan. Bahkan dia bilang, Pak ekonomi saya lebih besar, lebih banyak. Doa saya di pandemi ini, kalau Pak Nathan diberkati, jemaat Tiberias di rumah di Gading Nias, engkau di pandemi ini yang terhilang 4 bulan lalu, dikembalikan buat saudara. Kayaknya nggak yakin nih, kalau yakin lebih dahsyat lagi tepuk tangannya. Pak Pendeta 4 bulan keuangan saya dikuras, punya iman, dikuras bukan untuk habis, tapi dibersihin untuk diganti yang lebih baru. Amin. Kalau tabunganmu dikuras punya iman. Orang kalau kuras bak ngapain sih? Jawab kayak apa gitu. Besok-besok nggak ada jemaat aja deh. Dikuras, dibersihin supaya lebih besar lagi. Dia diberkati. Tapi yang saya suka apa dari dia? Saya minta tolong dia ke Jakarta kan untuk bantu pelayanan. Dia bilang, Pak, dia orang Pontianak. Pak, Pontianak lagi banyak begini-gini, Pak. Terus kalau mau terbang harus ya bayar lah, Pak. Bayar berapa? Uangnya sih nggak masalah, Pak. Tapi semenjak saya jadi anak Tuhan, saya nggak pernah nyogok lagi, Pak. Menurut Pak Pendeta gimana? Saya nyogok apa enggak? Masa saya bilang nyogok aja, masa gitu saya bilang. Saya bukan masa pendetaan dia daripada saya. Menurut Pak Pendeta gimana? Banyak jemaat nanya sama pendeta mencobai. Ada orang nanya, Pak sama istri saya berantem, saya boleh cerai enggak? Terus saya harus jawab, apa gitu? Ada orang nanya, saya pacaran Pak sama orang beda agama, udah 10 tahun Pak. Menurut Pak Pendeta boleh enggak? Nah, udah 10 tahun baru nanya sekarang. 10 hari lu nanya gue ngerti. 10 tahun lu bukan nanya, lu acting sama gue. Nggak, jangan ketawa, lu juga orangnya kok. Saya kangen nunjuk-nunjuk jemaat.
Percayalah, saya menyadari bahwa jemaat adalah senyumanmu berharga bagiku. Hashtag bucin. Dia bilang, Pak, boleh nggak nyogok? Saya bilang, ya jangan dong Pak. Tapi kan mau pelayanan Pak. Saya bilang, jangan dong, masa pelayanan nyogok. Oh. Terus doang saya bilang gitu. Iya Pak, saya nggak mau nyogok. Semenjak saya jadi Kristen, saya nggak mau. Saya selalu bilang sama saudara, gak usah teriak-teriak Tuhan, Tuhan lah. Tapi taat sama Tuhan enggak. Gak usah bangga sama pelayananmu lah. Tapi level ketaatanmu sama Tuhan gak ada. Gak usah ngomong ku mau cinta Yesus selamanya. Sampai malaikat bilang palsu ngana. Kalau nyanyi lagu Mas perak dan permata, di mulutnya tiada artinya, tapi dalam hati banyak artinya. Saya selalu bilang sama saudara, hari-hari ini saya suka ngomong sedikit keras. Saya pun juga sedikit komplain dalam tanda kutip. Saya bilang, Tuhan, khotbah saya kok keras-keras banget belakangan ini. Saya ngomong sama istri saya kayaknya keras banget. Istri saya bilang, nyenengin Tuhan apa nyenengin manusia? Saya bilang, kok kamu juga keras kayak Tuhan? Loh iya dong. Loh maaf ya kalau saya masih mencari perkenanan dari manusia, kita bilang saya nggak layak bagi Tuhan. Kalau saya khotbah disetir untuk memenuhi ketawa-ketawa, lucu-lucuan dan menyenangkan saudara, saya bukan buat saudara. Saya nggak bertugas nyenengin telinga saudara kok. Lebih baik saudara tersinggung tapi pulang bertobat. Tapi tetap datang lagi jadwal saya. Jangan ke Alek. Ahai. Jangan ke Alek, ke Jeffrey juga jangan deh pokoknya. Gak baik pindah-pindah, gak bagus. Percaya deh, udah satu gitu. Pak Pariaji, Gideon, udah paling bener itu. Itu damai, sejahtera, diberkati, naik bukan turun jadi kepala. Ini apa nih maksudnya nih? Ini apa nih maksudnya nih? Kalau orang Ibrani bilang baku sedu. Sampai di mana khotbah saya lupa sudah. Iya. Saya mau bilang maaf ya. Taat. Gak usah melayani Tuhan tapi masih pukul istri. Gak usah ngaku cinta Tuhan tapi zina jalan. Gak usah ngaku orang-orang yang takut akan Tuhan tapi nipu jalan. Malulah. Masih mending orang dunia yang ngaco aja gitu. Ngaco sengaco-ngaconya biar nanti mati neraka gitu. Daripada malaikat bingung, sebentar surga malamnya neraka, sebentar surga malamnya neraka. Sampai pembukuannya bingung, ini surga apa neraka sih ini orang? Dia bingung nanti karena saudara hidupnya berubah-berubah terus gitu. Hari Minggu malaikat bilang, surga nih orang, surga nih. Kenapa? Lu lihat penyembahannya sampai gue minder kata malaikat. Surga nih, wih lah penyembahannya sampai sampai surga nih kata malaikat nih. Seninnya Alabab the night train tereret. Malaikat bilang ini neraka lagi nih. Sampai tiap hari neraka. Tengah-tengah saudara udah surga, malaikat salah tulis neraka masuk. Ini ketawa-ketawa bertobat gak nih? Saya selalu bilang, lebih baik gak ngerti banyak ayat, tapi taat. Lebih banyak gak hafal banyak ayat, tapi taat. Lebih banyak gak usah gimana deh, tapi taat. Giliran bicara kebenaran, ikut kebenaran. Giliran bicara kekudusan, gak tawar-tawar kekudusan. Giliran bicara untuk hidup takut akan Tuhan, gak banyak omong, ikut takut akan Tuhan. Apapun resikonya, whatever the price will be. Cakep gak tuh bahasa Inggris? Cuma bisa itu doang. Berapapun harganya, Yesus. Cuma dua yang amin. Amin di luar. Lo kata taat kan di gereja. Saya takut banyak orang jago sandiwara. Saya takut di gereja justru kumpulan orang munafik. Saya takut yang pelayan malah orang-orang munafik. Saya takut justru banyak orang kehilang di gereja. Kok bisa Pak Pendeta? Ya bisa. Cuman gereja doang. Datang, wah
Kalau MC-nya bagus, gue demen nih yang ini nih, yang gemuk nih, gue udah seneng nih. Enak nih. Dan yang kurus, gak ada urapan, kering. Kamu mau basah, kamu mandi di bawah. Jangan bawa-bawa basah. Gue demen nih yang ini nih, ngangkat. Oh yang ini gak ngangkat. Lu angkat diri lu aja. Lu angkat sendiri gitu. Mau nih kalau khotbah gue demen nih, gigit. Saya turun bilang kurang gigit, saya gigit saudara. Tinggal pilih mau di sini, saya gigit. Saya gigit, pokoknya tinggal pilih aja deh. Saya takut banyak orang kehilang, bener. Saya takut banyak pelayan Tuhan nanti terhilang. Saya takut banyak pendeta terhilang. Kalau pinjam istilah Ibu Gembala Sidang, makelar surga. Teriak-teriak ke orang, surga. Yang ngomong gak masuk. Teriak ke orang-orang bertobat. Yang ngomong gak bertobat. Teriak ke orang-orang, lu dosa lu, padahal dia lebih berdosa. Saya takut banyak orang-orang munafik di sini. Diem kan lu pada. Saya takut. Mama saya selalu bilang sama saya, kalau nggak siap jadi pendeta, mendingan nggak usah jadi pendeta. Daripada bikin malu nanti kops kependetaan. Ya minta lah. Ya zina, cabul, dusta, nipu. Mendingan jangan jadi pendeta. Karena kependetaan pekerjaan yang tidak diangkat oleh manusia. Satu-satunya jabatan di dunia yang diangkat oleh Tuhan adalah kependetaan. Amin ke apa gitu. Amin. Makanya banggalah engkau para hamba Tuhan yang nonton. Kalau di sini ada para hamba Tuhan, banggalah engkau. Karena SK-mu dari Tuhan. Karena yang ngangkatmu dari Tuhan. Makanya Pak Paryaji bilang kalau pendeta sungguh-sungguh takut akan Tuhan, makan, minum, roti makanannya Tuhan yang disediakan. Begitu juga dengan saudara. Kalau engkau mau taat ikut sama Tuhan, saya selalu bilang sama saudara, ayo. Hari ini harus lebih baik dari hari lalu. Saya bilang dalam khotbah saya kemarin, kalau pandemi ini gak menobatkan kita, satu kalimat buat saudara, kebangetan. Kalau pandemi ini gak mengubah sudut pandang kita tentang uang, tentang pelayanan, tentang rumah Tuhan. Kalau pandemi ini gak mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kadang-kadang saya sebagai hamba Tuhan suka ngomong sama teman-teman pendeta yang lain, sama istri saya, sama gembala saya. Kadang-kadang pengen doa sama Tuhan, doa apa? Supaya dipanjangin dikit gitu pandemi. Berapa? 20 tahun gitu misalnya. Enggak, karena biar orang tuh berpaling sama Tuhan. Ada banyak orang 3-4 bulan gak buat dosa karena di rumah. Keluar dari rumah ke kantor lagi, jatuh lagi. Ada banyak orang gak korupsi karena gak ada yang dikorupsiin. Taat bukan karena taat, tapi karena gak ada kesempatan untuk taat. Ada banyak orang hidup benar bukan karena memilih hidup benar. Beda, hidup benar sama memilih hidup benar. Karena gak ada yang bisa dicobai. Iman kita benar-benar teruji kita melewati tantangan. Siapa kita? Apakah kita benar-benar mengerti isi firman Tuhan? Apakah Yesus ada dalam hidup kita? Ketika badai Tuhan izinkan terjadi, respon kita menentukan siapa kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Bukan di gereja, Pak, bukan. Bahkan mohon maaf, air mata bukan tanda orang bertobat. Nonton drama Korea juga orang benar air mata kok. Nonton film India juga nangis, bertobat enggak. Tumpah seair, you must go die, kuch hota hai. Ya kan? Dia selalu bilang banyak orang hidup benar cuman karena gak dicobai. Tapi berbahagialah engkau ketika engkau dicobai, engkau berkata tidak. Ikut Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Jangan endingnya dong, jadi awal dong. Ku mau selamanya, ku mau selamanya. Bagi-bagi chord gitu. Sama-sama, 1, 2, 3. Meskipun ku tetap cinta.
Makanya hari-hari ini pendeta harus hati-hati berkhotbah. Jangan ngajar jemaat kaya tujuan jadi orang Kristen. Karena ketika miskin ditinggalin Tuhan nanti. Makanya selalu saya mau bilang, lebih baik saudara bukan orang kaya tapi cinta Yesus. Karena ketika engkau mati, surga bagianmu. Daripada engkau kaya tapi gak cinta Yesus, engkau mati, neraka tempatmu. Bahkan maaf ya, lebih baik saudara, mungkin badanmu hari ini mengalami yang mungkin ada sedikit penyakit, tapi tetap cinta Yesus. Karena kalaupun kau mati, surga bagianmu. Daripada engkau sehat tapi gak cinta Yesus. Mati, mana tempatmu? Kalau gak percaya nanti malam matilah. Kau lihat, nanti kau WA saya. Betul apa betul? Lebih baik, makanya saya doa saya, saudara diberkati Tuhan. Di bumi seperti di surga, katakan amin. Tapi kalau keadaanmu sedang sulit, jangan menjadi pemikiran kau gak diberkati. Karena berkat Tuhan bukan hanya materi, Pak. Bukan hanya materi, Bu. Saya mau ngomong sama saudara, 3-4 bulan ini saya dengan bangga berkata, saya diberkati luar biasa. Secara materi menurun, tapi secara rohani meningkat. Walaupun pemasukan secara keuangan menurun, tapi saya banyak belajar dari pandemi ini. Makanya jangan pernah hitung berkatmu berdasarkan keadaan ekonomimu. Kalau engkau mau ngitung berkat berdasarkan keadaan ekonomimu, engkau akan memandang Tuhan sebagai, mohon maaf, itu mental gunung kawi namanya. Itu namanya melihat Tuhan sebagai mesin ATM. Yang terpenting dan yang kekal, yang paling utama, surga. Amin. Sisanya bonus. Sama-sama bilang sama saya, tujuan saya surga. Sama-sama bilang sama saya, sisanya bonus. Saya mau bilang sama saudara, beli motor, dapat helm. Yang utama mana? Semua juga tahu, motor yang utama, helm tambahan. Saya nggak pernah dengar orang beli motor, motornya ditinggal, helmnya diambil. Ada orang gila itu angkat tangan, maju ke depan, saya doain. Orang, saudara, saya mau bilang, saudara beli bakso, bisa ambil cabai. Saya nggak pernah dengar orang bilang, dia beli bakso, baksonya tinggal cabainya diambil. Ikut Yesus, surga hadiah utamanya. Kaya itu bonus. Diberkati itu bonus. Jadi jangan bilang pikir kaya dulu nih. Pasti. Kejadian 21 yang kelima, Imam Musik bisa maju ke depan. Jangan lupa saudara kasih tahu teman-teman, saudara, rekan-rekan, informasikan dalam sosial media saudara, dalam siapapun. Gereja Tiberias telah kembali membuka ibadah offline, tatap muka, ibadah fisik dengan SOP yang berlaku sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kejadian 21 ayatnya yang ke-5. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan apa saudara? Sembayang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Alkitab mengajar kita mengapa Abraham berkenan kepada Allah. Yang pertama penuh kepercayaan, yang kedua penuh ketaatan, yang ketiga Alkitab katakan penuh penyembahan. Saya suka sekali dia menyembah Tuhan ketika dia harus menyerahkan Ishak kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi, dia menyembah Tuhan ketika dia harus menyerahkan Ishak kepada siapa? Kepada Tuhan. Saya mau tanya, menyembah dalam keadaan ekonomi tidak baik gampang apa sulit? Sulit. Menyembah ketika hati lagi kecewa, lagi sakit, lagi pahit, gampang apa sulit? Sulit. Menyembah ketika saudara perut lapar, otak stres karena mikirin utang, gampang apa sulit? Sulit. Tapi justru di momen-momen tersulit dalam hidup kita, kalau kita tetap menyembah Tuhan, di momen-momen itulah justru ada ledakan terjadi di situ. Saya selalu bilang, seringkali ada dalam kehidupan, lihat ke depan, lihat perhatikan ke saya, saudara. Saya mau ngomong satu hal yang saya pelajari dalam hidup saya. Seringkali di momen-momen tertentu dalam hidup kita, momen-momen krusial,
ketika lagi sangat amat sangat kepepet, berat banget dalam hidup kita. Dan kita tetap memutuskan untuk menyembah Tuhan, taat dan percaya sama Tuhan. Di momen itu justru ada ledakan iman di situ. Amin. Di situ ada yang namanya naik kelas. Di situ ada yang namanya lompatan iman di situ. Karena saudara ditekan sama keadaan. Tapi keadaan hanya saudara jadikan sebagai tekanan untuk saudara melompat lebih tinggi dengan Tuhan. Amin. Penyembahan. Penyembahan bicara dia memanggil Bapa. Penyembahan bicara ucapan syukur. Makanya saudara, saya paling suka kalau anak saya panggil saya Papa. Papa. Itu apa ya? Nada yang paling indah yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Dibanding nada Gideon ini gaji, ini uang buat kamu. Dibanding nada panggilan dari anak saya, Papa. 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 Panggilan itu bisa membuat saya dari kesibukan tiba-tiba saya stop dan bilang, apa nak? Ini Papa, ini Papa. Kalau saya aja manusia yang penuh dengan keterbatasan, setiap kali anak saya bilang, Papa, berhenti saya. Saya tengok, ada apa? Can you imagine, dapatkah engkau bayangin Bapamu di surga, setiap kali engkau dalam masa engkau bilang, Bapakku yang di surga. Saya yakin surga akan kasih telinganya untuk mendengar keluhanmu. Tapi banyak di antara kita di tengah masa sulit, bukan kita malah cry out to God. Bukannya malah menangis sama Tuhan, hancur hati sama Tuhan, cari Tuhan, datang sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Malah kita mencari dengan kekuatan kita sendiri. Di titik itulah kita mengalami kekalahan. Saya selalu bilang sama saudara, saya tadi bilang dalam misi saya rasanya saya sering banget khotbah soal Abraham. Saya bilang, apa yang Tuhan taruh di hati kamu? Ya ini. Tuhan pengen saya kasih gambaran saya sama anak saya. Saya bilang, jalan. Tapi saya nggak pengen dibilang ngulang khotbah dan sebagainya. Kalaupun harus ngulang, kalau Tuhan yang suruh, jalan. Siap. Saya cuma pengen saudara mengerti saya begitu banyak kelemahan, kekurangan. Tapi saya Bapa, saya akan lakukan apa saja buat anak saya. Dan saya selalu bilang sama saudara, teriakan anak saya. Suatu hari kami lagi tidur, anak saya kalau tidur laksak saudara. Tiba-tiba dia jatuh. Saya kalau tidur udah paling susah bangun. Karena benar-benar pelor, nempel, molor. Anak saya, wah! Saya langsung lompat. Saya peluk dia. Ada Papa di sini. Ada Papa di sini. Saya yang terbatas bisa lakukan itu. Bisa kau bayangkan Bapamu di surga. Ketika engkau dikecewakan orang, ketika bisnis menjatuh dan kau teriak, Tuhan, aku punya 3 orang anak, aku gak bisa bayarin mereka. Tuhan, aku harus bayar kontrakan. Bapak, aku harus begini, aku harus begini. Dapatkah engkau, apakah dia gak akan lompat dari tatahnya dan akan bilang, aku tolong kamu anakku. Saya selalu bilang sama saudara, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah dia mengasihi saudara. Makanya Daud berkata dengan PD-nya, sekalipun, sama-sama bilang sama saya, sekalipun. Lebih besar lagi, sekalipun. Apa saudara, kedua orang tuaku meninggalkan aku, kata Daud. Namun Tuhan menyambut aku. Saya tutup dengan perkataan ini sama saudara. Hati enak gak enak, perasaan nyaman gak nyaman. Latih dirimu sembah Tuhan. Latih dirimu masuk dalam penyembahan sama Tuhan. Karena iman bukan bicara perasaan kok. Iman bukan bicara feelingnya lagi enak nih, mau nyembah. Feeling gak enak nih, gak nyembah. Itu bukan iman. Itu namanya suka-suka kita. Tapi iman itu adalah apa saudara? Keadaan baik atau buruk, engkau tetap Tuhan. Diberkati gak diberkati, engkau tetap Tuhan. Dalam air mata, dalam sukacita, engkau tetap Tuhan. Amin. Saya berdoa, pandemi ini akan menghasilkan anak-anak Tuhan yang luar biasa. Pandemi ini akan mengubah hatimu dan hatiku. Dan kita akan menjadi suatu generasi yang disiapkan oleh Tuhan untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Genaplah doa gembala sidang kita. Keluargamu, keluargaku. Sama-sama bilang sama saya, keluarga saya
Sama-sama bilang sama saya, keluarga kita semua berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Selamat hari Rabu, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan, bisa lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Sekali lagi kalau saudara nggak keberatan, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama datang, taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bersama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Dengan iman katakan, waktumu selalu yang terbaik. Katakan, Engkau Tuhan sandaranku, Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap. Sekali lagi, bersama-sama dengan iman katakan, Engkau Tuhan yang setia. Percaya Kau Tuhan yang setia, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Mari sama-sama angkat hatimu, katakan, satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ini iman kami Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita pada malam ini. Katakan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharap, sumber kedamaian. Ini iman kami Tuhan,
angkat kedua tanganmu dimanapun kau berada. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kalau saudara nggak keberatan, sambil angkat kedua tangan saudara, jadikan lagu ini sebagai komitmen saudara. Satu-satunya yang ku andalkan, Engkau sumber kekuatan, Engkau yang cari damai, katakan. Kau usah lihat kiri kanan saudara, angkat tanganmu, angkat kepalamu, katakan. Ku andalkan, dengan iman Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tetap angkat kedua tangan saudara, biar musik alun dengan lembut. Dimanapun kau berada, di rumah atau di gereja, naikkan doa saudara sama Tuhan. 3-4 bulan ini kita diajar sama Tuhan, orang yang mengandalkan hartanya dipermalukan. 3-4 bulan ini kita diajar sama Tuhan, orang yang mengandalkan koneksi jabatannya dipermalukan. Sebenarnya seringkali Alkitab mengajar kita untuk mengandalkan Tuhan. Mengandalkan artinya percaya penuh sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau biar Tuhan lakukan. Kemana Tuhan bawa kita biar Dia bawa kita. Kalau Tuhan mau ubah rencanaku, biar rencanamu saja yang jadi. Batalkan keinginanku, biar keinginanmu saja yang jadi. Percaya penuh sama Tuhan. Percaya bukan karena keadaan memungkinkan, bahkan di keadaan tidak memungkinkan sekali. Bahkan mungkin hari ini saudara datang dalam keadaan ekonomi yang di ujung jurang. Atau bahkan mungkin hari ini keadaan kayaknya suamimu gak mungkin bertobat, adikmu, kakakmu, keluargamu gak mungkin diselamatkan. Kalau kita memakai logika pikiran kita, ada banyak hal yang tidak mungkin. Tapi taat membaca Alkitab, taat hidup dalam kesucian, dalam kebenaran. Orang lain mau curang, itu urusan dia, Pak. Orang lain mau gak benar, itu urusan dia. Orang lain mau main-main sama rumah Tuhan, itu urusan dia. Orang-orang mau main-main sama pelayanan, itu urusannya. Bahkan orang mau zina, cabul, dusta, nipu, itu urusannya. Biar kita dulu. Angkat tangan bilang sama Tuhan, Tuhan aku dengar firman Tuhan. Aku mau taat sama Tuhan. Sekalipun itu mungkin rugi bagi pemandangan. Sekalipun ketaatanku akan membuat aku tidak disukai oleh lingkungan. Sekalipun ketaatanku akan membuat aku kelihatannya menurun dalam ekonomi. Tapi aku mau taat. Dan yang ketiga, yang terakhir, Abraham penuh penyembahan. Sebagai hamba Tuhan, saya mohon sama saudara, panggil dia. Keadaanmu lagi berat, angkat tanganmu, panggil. Engkau anak dia, Bapa. Engkau anak dia, Bapa. Sebut namanya Yesus. Namanya Yesus. Telinganya sedang menanti suara saudara. Matanya sedang melihat air mata saudara. Panggil namanya. Haleluya. Biar bersama dengan imam musik, bersama dengan singer dan MC, bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kita masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan.
Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami sembah. Kau baik, Kau baik, sungguh baik. Mari kita ubah atmosfer keadaan kita dengan atmosfer penyembahan. Mari kita ubah keadaan hidup kita dengan atmosfer ucapan syukur. Angkat tanganmu, angkat kepalamu, fokus menyembah Yesus. Keadaanmu tidak baik malam ini, angkat tanganmu, katakan Engkau baik. Sekalipun air mata jatuh dari pipimu, angkat tanganmu, katakan Engkau baik. Sekalipun gajimu mengalami pemotongan, angkat tanganmu, katakan Engkau baik. Sekalipun ekonomimu dililit oleh utang, angkat tanganmu, katakan Engkau baik. Musik malam dengan lembut. Setiap pribadi terkoneksi sama Tuhan. Gak usah lihat kiri kanan. Naikkan doamu, naikkan kerinduan. Pandemi gak akan dapat menyetop rencana Tuhan. Pandemi gak akan dapat menstop kehendaknya atas saudara. Berkat Tuhan tidak mengenal keadaan. Berkat Tuhan tidak dapat ditentukan oleh keadaan. Angkat tanganmu, doa, minta. Minta Pak, minta Bu, yang di rumah, minta. Minta. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berdoa, 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 berdoa. Berdoa, engkau yang sedang kepepet. Engkau yang sedang membutuhkan begitu banyak uang untuk bayar kebutuhan. Engkau yang mengalami pemotongan gaji. Engkau yang mengalami pemotongan pendapatan. Engkau yang sedang dikejar-kejar oleh deadline utang. Engkau yang sedang terkejar-kejar oleh rasa sakit itu, angkat tanganmu, berdoa sama Tuhan. Waktunya malam ini bilang sama Tuhan, sekalipun aku belum melihat, aku percaya kepada janjimu. Sekalipun aku belum dapat merasakan, aku percaya kepada firman-Mu. Hari ini bilang sama Tuhan, apapun harganya aku mau ikut sama Yesus. Aku mau ikut sama Yesus. Ayo, ayo, jangan karena dipotong gajimu engkau kehilangan iman. Jangan karena pendapatmu menurun kau kehilangan iman. Ayo Pak, doa. Ayo Bu, doa. Pribadi lepas pribadi. Secara pribadi hamba berdoa. Mau mengenal beberapa dari mereka. Hamba doa. Keadaan ini tidak akan menghancurkan iman mereka. Justru akan memulihkan keadaan. Keadaan ini akan membuat Yesus ditinggikan dalam kehidupan kami. Melalui keadaan ini nama Yesus dimuliakan selama-lama. Pakai setiap kami untuk menjadi alat. Mereka yang harus berkantor, mereka yang harus pergi ke kantor sekalipun ada pandemi, hamba doa. Mereka yang menjadi tulang
tulang punggung bagi keluarga. Mereka yang mencari uang untuk keluarga, hamba berdoa. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Hamba berdoa dari utara, selatan, timur, dan barat. Tuhan bukakan berkat-berkat yang baru. Satu pintu ditutup, pintu yang lebih besar Tuhan bukakan bagi mereka. Hamba berdoa berkat Tuhan tidak pernah stop mengejar umatnya. Hamba berdoa setiap mereka tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang mengutang-utang, tapi setiap mereka memberi pinjaman. Hamba berdoa setiap mereka tidak ada yang disita rumahnya. Hamba berdoa setiap mereka tidak ada yang mengalami kelaparan. Hamba berdoa setiap mereka promosi dari Tuhan terjadi. Kalau orang lain mengalami pemecatan, justru mereka dipromosikan. Kalau orang lain mengalami pengurangan, justru mereka mengalami berkat berkelimpahan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kalau orang lain mengalami pengecilan, justru mereka diperluas dari Tuhan, dilipat gandakan, diperluas, ditambah-tambahkan berkat dari kerajaan surga. Hamba berdoa kalau orang lain turun, tapi kami naik bukan turun. Hamba berdoa kalau orang lain mengalami penundaan, tapi mereka mengalami percepatan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang di rumah, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terjadilah, terjadilah, terjadilah berkat di akhir zaman. Terjadilah berkat minyak anggur. Tercurah, tercurah, tercurah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. 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 Hamba berdoa tidak ada penundaan, hamba berdoa tidak ada pengurangan, justru mereka mengalami pelipat gandaan. Hamba berdoa justru nyata di pemandangan dunia. Kami anak-anak yang mengasihi Yesus, kami akan mengalami berkat-berkat supranatural dari surga. Gak tahu gimana caranya, Tuhan yang sediakan berkatnya. Saya berikan saudara 1-2 menit untuk berdoa. Mulai pakai imanmu ketika berdoa. Hamba dibatasi oleh waktu, hamba berdoa. Kami percaya kalau Pak Nathan, kalau Ibu Ruth, bahkan orang-orang yang kami kenal, yang kami tahu, di pandemi ini justru berkat Tuhan melimpah-limpah. Hamba berdoa, kalau mereka ditolong Tuhan, kami semua juga pasti ditolong Tuhan. Kami pasti dikasihi lebih dari segalanya. Kami doa, hati kami berpaut kepada Yesus, hati kami berfokus kepada surga, hati kami mengasihi rumahmu, gerejamu, mengasihi pekerjaan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau ada mereka yang sakit, kesembuhan dari surga tercurah. Kalau mereka, bahkan hamba berdoa pada malam hari secara khusus untuk rekan kami yang sedang terkapar sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Ibu Rusta Taulina Sinaga, diberkati Tuhan. Tidak cuci darah, ginjalnya sempurna sehat, panjang umur. Siapapun mereka yang sedang mengalami kesulitan, dipulihkan dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang percaya, kita bawa korban ucapan syukur kita, siap memberi. Sama-sama kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.